Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifatul Marhama. Saya dari 11 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan praktik untuk membuktikan proses osmosis dan difusi. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum antara lain kentang, garam, sirup, gelas, sendok, pisau, tisu, talenan, dan timbangan. Praktikum pertama yang kita lakukan adalah osmosis. Osmosis merupakan perpindahan pelarut dari hipotonis ke hipertonis melalui membran semi-permeabel atau permeabel selektif. Nah, hipotonis merupakan wilayah yang konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah dari wilayah lain, sedangkan hipertonis merupakan wilayah yang konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi dari wilayah lain. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memotong kentangnya menjadi berbentuk kotak. Kenapa kita menggunakan kentang? Kentang ini merupakan sel tumbuhan, di mana yang sudah kita pelajari, sel tumbuhan memiliki membran plasma. Jadi kentangnya dijadikan sebagai media untuk berpindahnya pelarut atau air dari hipotonis ke hipertonis. Di sini kita akan membutuhkan 2 potong kentang karena nantinya akan diletakkan di air yang tidak diberi apa-apa dan yang satunya diletakkan di air yang berisi garam. Selanjutnya, setelah kita membagi 2 kentangnya, kita keringkan lalu kita timbang. Nah, saat menimbangnya, kita harus memastikan kedua kentang ini memiliki berat yang sama. Nah, dalam video ini kentangnya tidak sama beratnya. Kita harus menyeimbangkan atau dipotong lagi agar beratnya menjadi sama. Selanjutnya, siapkan 2 gelas lalu masing-masing diberi air, namun satunya lagi diberikan garam. Kemudian letakkan atau masukkan kentang ke dalam masing-masing gelas, satu persatu, satu ke dalam gelas yang berisi air biasa, satu lagi ke dalam gelas yang berisi air garam. Kemudian rendam atau diamkan selama 10 menit. Nah, sambil menunggu, kita akan melanjutkan ke praktikum yang kedua, yaitu tentang difusi. Difusi merupakan perpindahan zat terlarut dari hipertonis ke hipotonis. Untuk difusi kita hanya membutuhkan air dan sirup. Caranya cukup mudah, hanya dengan mencampurkan sirup ke dalam air lalu kita aduk hingga tercampur. Mengapa kita memilih sirup sebagai contoh? Karena sirup mudah ditemukan dan juga salah satu contoh dari hipertonis, yang artinya sirup memiliki konsentrasi zat terlarut yang tinggi, sedangkan air memiliki konsentrasi zat terlarut yang rendah. Jadinya air termasuk ke dalam hipotonis. Kembali ke praktikum yang pertama. Setelah direndam selama 10 menit, angkat kentang lalu tiriskan atau dikeringkan di atas tisu. Kemudian kita timbang lagi. Setelah kita timbang lagi kentang yang sudah direndam selama 10 menit, ternyata terjadi perubahan pada beratnya. Pada larutan garam, kentangnya berubah menjadi 12 gram, artinya terjadi penurunan. Tetapi sedangkan pada air biasa, beratnya tetap sama. Hasil dari praktikum tersebut adalah berat kentang sebelum direndam masing-masingnya 13 gram. Namun setelah direndam selama 10 menit, kentang yang direndam pada air biasa beratnya masih sama, namun kentang yang direndam pada air garam beratnya berkurang menjadi 12 gram. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Osmosis adalah perpindahan air dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran semi-permeabel. Osmosis merupakan suatu fenomena alami, tetapi dapat dihambat secara buatan dengan meningkatkan tekanan pada bagian dengan konsentrasi pekat menjadi melebihi bagian dengan konsentrasi yang lebih cair. Tekanan osmotik merupakan sifat koligatif, yang berarti bahwa sifat ini bergantung pada konsentrasi zat terlarut dan bukan pada sifat zat terlarut itu sendiri. Saat kentang direndam dalam air biasa, air dari larutan masuk ke dalam sel-sel kentang. Karena sel-sel kentang hipertonis dibandingkan air. Akibatnya adalah isi sel bertambah.
Inilah yang menyebabkan kentang bertambah berat. Saat kentang direndam dalam larutan garam, peristiwa yang terjadi berkebalikan. Dalam peristiwa tersebut akan terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju ke larutan. Perpindahan air ini terjadi karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan garam yang hipertonis. Namun, pada praktik yang saya lakukan, kentang yang saya rendam pada air biasa beratnya tetap tidak berubah. Hal ini disebut isotonis. Isotonis adalah cairan yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama atau tekanan osmotik yang sama, sehingga tidak ada pergerakan air. Inilah yang menyebabkan berat kentang tersebut tidak berubah atau tetap.